Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara melanjutkan apa yang saya sampaikan tentang age and tolerant culture, bahwa apa yang kita lakukan di negeri ini dan apa yang mereka lakukan, yang dilakukan oleh sahabat-sahabat kita di Sierra Leone, kelihatannya tidak berbeda. Hari ini 13 tahun, 14 tahun yang lalu, dan sebelumnya tentu dengan persiapan-persiapannya, dengan moto pusat pendidikan dan pusat pengembangan budaya toleransi dan perdamaian, kita telah mampu membuktikan sesuatu yang kemudian sebagai bukti intangible yang sesuatu banget, kata orang sekarang, kata anak-anak muda di negeri ini. Di Sierra Leone setelah 11 tahun mengalami konflik yang berdarah-darah akibat intervensi politik dari para elit politik di negeri tetangganya, Liberia, dan beberapa elit politik di Sierra Leone tentunya dalam kaitan dengan perebutan harta. Bangsa Sierra Leone saat ini merecovery dirinya, membangun kembali sesuatu yang telah rusak akibat perpecahan dengan konsepsi kehidupan yang sama, yakni damai dan toleransi, yang sebenarnya menjadi fondasi utama kehidupan mereka sejak berpuluh beratus tahun bahkan yang lalu. Saudara-saudara, mari kita introspeksi terhadap diri kita sebagai sesuatu yang kemudian saya sebut sebagai lesson learned dari pengalaman yang lalu, dan kemudian apa yang terjadi beberapa waktu yang lalu dan terus terjadi, dan kemudian yang akan kita lakukan ke depan. Ketika saya tunjukkan, saudara-saudara, betapa hebatnya kita, ketika saya tunjukkan apa yang kita telah perbuat, saya buka komputer, saya masukkan pada layar besar, dan ada kemudian hamparan tanah yang begitu luas, di tengah-tengah terdapat bangunan-bangunan kampus yang amat indah, di mana segalanya ada di dalam. Kalau kita sebut bahwa setiap orang sedang berwacana menanam pohon agar supaya bumi ini terjaga, sebagai bagian dari setengah bumi yang sudah tidak pernah kita lakukan selama berpuluh-puluh tahun, bahkan kita merusaknya. Di kampus yang kita dirikan dengan moto sebagai pusat pendidikan dan pusat pengembangan budaya toleransi serta budaya perdamaian, yang namanya tanah yang semula tanah itu pecah di waktu panas dan kemudian banjir di waktu hujan, tidak ada kehidupan yang terlihat, kini menjadi hijau royo-royo. Hijau royo-royo yang kemudian disebut orang sebagai green campus, sudah kita lakukan di sini. Bukan green-greenan yang sekarang sedang gandrung. Kita hijaukan Indonesia, kita hijaukan ini, kita hijaukan itu. Tapi Indonesia tidak akan pernah hijau manakala keinginan untuk bisa mencapai tata kehidupan yang diridhoi dan dikaruniai Allah tidak pernah kita wujudkan di dalam
implementasi hidup dan kehidupan sehari-hari sebagai warga negara Indonesia yang baik. Ketika semua orang berpamio tentang hijau, tentang green, tentang ini dan tentang itu, kita telah melakukannya. Kita telah membuktikannya kepada anak bangsa. Ada masa-masa di mana kita menjadi pusat perhatian. Ketika orang berbicara tentang kita, saudara-saudara, ada rasa kagum di hati. Ada sepersit iri hati pula di samping kekaguman. Setiap hari orang berduyun-duyun datang melihat seakan-akan tempat kita adalah bagian dari salah satu pariwisata spiritual. Kita telah melakukan sesuatu yang diseyukjakan menurut aturan-aturan atau keseyukjaan konstitusi tentang pendidikan. Di tempat kita, pendidikan formal, pendidikan non formal, dan pendidikan informal sekaligus dilakukan pada saat yang bersamaan. Ada satupun lembaga di negeri ini yang bisa berlaku, yang bisa memperlakukan hal yang sama pada saat yang sama, di tempat yang sama, kecuali di tempat kita. Jadi konsepsi sekolah belajar dari sekolah, masyarakat belajar dari masyarakat, individu belajar dari individu, telah kita lakukan. Di sana sini masih dalam bentuk wacana-wacana yang masih belum tentu ujung pangkal. Hadirin, sebagai introspeksi, tiba-tiba kemudian kita merasa sunyi. Merasa sunyi dan galau karena dihempas oleh berbagai macam halangan. Dan kemudian timbullah perilaku-perilaku leadership, perilaku-perilaku manajerial yang menimbulkan ketidakpuasan di sana sini. Dan kemudian terjadilah eksodus ketidakpercayaan, dan community members kita tidak semakin hari semakin bertambah, tetapi semakin hari semakin menyusut. Pertanyaannya, saudara-saudara, apakah ini akan menjadi sebuah sejarah? Tidak. Artinya sejarah bahwa sesuatu yang telah terjadi akan berulang lagi, dan kemudian kita ditinggalkan oleh sejarah. Tidak, sama sekali tidak. Kejadian demi kejadian, apapun itu baik dan buruknya, telah pernah kita lakukan dengan satu antisipasi yang sangat smart, sehingga memenuhi persyaratan-persyaratan apa yang diseyukjakan dalam manajemen konflik. How to manage conflict. Tetapi kemudian ada sebersit rasa pengabaian terhadap sesuatu yang seharusnya kita manage dengan baik. Sahabat-sahabat kita banyak yang kemudian tidak lagi berada di lingkungan kita, dan itu tidak disikapi dengan sikap sebuah kehilangan yang besar. Ketika kita bersahabat dengan sahabat-sahabat kita, ada waktu, ada kos, ada segala macam atensi yang kita berikan sehingga sahabat itu dari nol menjadi seorang sahabat yang handal dan bisa diandalkan. Salah satu tokoh yang dekat yang kita kemudian menyebut tokoh kita ini sesungguhnya tidak ada masalah apa-apa kecuali asosial, tidak juga salah persepsi. Tetapi saudara-saudara, apa yang kita lakukan pada waktu yang lalu ini disebut pada fase-fase perjuangan, fase-fase pengabdian umat, disebut sebagai masa konsolidasi.
Sekarang kita sudah pada masa stabilisasi. Di masa stabilisasi inilah seharusnya kita melakukan sesuatu yang tough, recovery kembali apa yang sudah terjadi pada tahapan konsolidasi. Apa yang harus dilakukan? Yang harus kita lakukan adalah kembali pada kita. Kembali pada kita. Sediakan seluruh sahabat yang ada untuk mengimplementasikan ajaran-ajaran Islam sesuai dengan tatanan Islam itu sendiri, sehingga sahabat-sahabat ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari masyarakat Indonesia. Yang kedua, memanage ikon publik kita yang begitu besar, yang pernah menggoncangkan negeri ini dengan manajemen yang profesional sesuai dengan aturan-aturan dan kesetiaan manajerial yang ada dan ternaskan dalam kitab suci Al-Quran. Kemudian kita kembali melakukan pembinaan positif agar sahabat-sahabat kita, agar community members kita menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat di negeri. Kita bina mereka dengan pembinaan positif agar mereka menjadi entrepreneur sejati. Dengan demikian jumlah sudah tidak menjadi persoalan bagi kita. Dan yang terakhir yang paling penting adalah bahwa keinginan-keinginan kita waktu yang akan datang hari ini, 20 tahun yang akan datang hari ini, 30 tahun yang akan datang, atau kapan saja harus masuk dalam satu kesatuan yang ditetapkan, yang diperbolehkan oleh konstitusi. Maknanya kita sudah harus mempunyai legalitas politik sendiri. Sudah bukan waktunya ketika kita terjejas di sana sini, kita mampu bertahan dari setiap serangan. Ini menunjukkan bahwa kita mempunyai kematangan politik yang amat tangguh. Kemudian kita hanya bisa mengekor seperti ayah saya almarhum mengatakan bahwa kita ini hanya bisa keplok tanpa mau tempur. Itu sudah tidak lagi harus kita lakukan. Banyak hal yang sudah terjadi, yang sudah berkembang di sekitar kita, di negeri ini. Kita bisa memanfaatkannya sebagai warga negara yang mempunyai hak hukum yang sama. Kita harus meninggalkan tata cara lama di masa-masa konsolidasi, dan di waktu atau di masa stabilisasi ini semua harus dilakukan dalam koridor konstitusi yang jelas. Apa yang terjadi waktu yang akan datang? Qul ilmuha indallah. Saya kira apa yang saya sampaikan sesungguhnya dengan satu semangat khalifah, kita sudah memahaminya. Inti daripada apa yang saya sampaikan adalah bahwa kita masih tetap kita yang dulu, dan kita masih diharapkan oleh umat dengan segala macam kiprah yang kita lakukan.